Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hari kiamat itu adalah suatu yang pasti. Setiap kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita akan mempunyai catatan amal dan akan menerima catatan amal tersebut pada hari kiamat. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, dan ada pula yang menerima dengan tangan kirinya, dan ada yang menerima dari belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 19, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia akan berkata, wahai, alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kitabku ini kepadaku. Surat Al-Haqqah ayat 25. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pada saat itu karena masing-masing orang disibukkan dengan kitab catatan amalnya, maka mereka tidak akan sempat lagi, tidak akan bisa lagi memikirkan bagaimana keadaan orang-orang terdekat pada saat itu. Mereka tidak akan memikirkan keluarganya, anak istrinya, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau mengingat neraka, maka Aisyah ini menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada saat itu, apa yang membuat kamu menangis? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, aku mengingat neraka, lalu aku pun menangis. Apakah kamu akan mengingat keluargamu pada hari kiamat nanti? Rasulullah SAW bersabda, ada 3 keadaan di mana seseorang itu tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Yang pertama adalah ketika di sisi mizan, timbangan, sampai seseorang itu mengetahui timbangannya ringan ataukah berat. Yang kedua adalah ketika berada pada sisi kitab catatan amal, ketika dikatakan kepadanya, ambillah, bacalah kitabku ini, sampai dia mengetahui apakah catatannya itu diambil dari sisi kanan, ataukah sisi kiri, ataukah dari belakang punggungnya. Dan yang ketiga adalah ketika berada di sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Hadis riwayat Abu Dawud. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pada 3 keadaan ini manusia akan memikirkan dirinya sendiri. Orang tua tidak akan bisa memikirkan anaknya, begitu pula sebaliknya. Seorang suami tidak akan memikirkan istri, istri tidak akan memikirkan suami.
Begitu pula dengan semua kerabatnya. Semua akan sibuk dengan dirinya sendiri. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal manusia itu akan dicatat. Tidak ada yang samar sedikit pun. Semua jelas. Dan pada saat itu manusia sendiri sudah melupakan amalnya ketika di dunia. Manusia melupakan catatan amalnya. Sedangkan catatan amal itu semuanya tertulis, detail, tidak samar sedikit pun. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia, Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, amal kita yang baik dan yang buruk akan dicatat oleh Allah begitu rinci, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan dia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada atau tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, diletakkan kitab setiap orang beriman di sisi kanannya dan orang kafir di sisi kirinya. Orang-orang kafir akhirnya melihat dan merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab catatan amal tersebut. Ketika mereka melihat dosa-dosa mereka, mereka berkata, celakalah kami. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan catatan dosa yang kecil maupun yang besar? Semuanya benar-benar tercatat. Mereka pun mendapati bahwa semuanya tercatat di dalam kitab tersebut. Dan Allah tidak memberi hukuman kepada mereka yang penuh dosa secara zalim. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman pun tidak mungkin dikurangi pahala kebajikan mereka. Jadi dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasannya bagi orang-orang yang kafir, kitab catatan amal di sebelah kiri. Bagi orang beriman dan beramal saleh, kitab catatannya adalah di sebelah kanannya. Dan mereka ketika melihat catatan amalnya secara detail, ketakutan luar biasa. Kitab apa ini? Semua tercatat, tidak yang kecil, tidak yang besar, detail. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan menerima kitab catatannya dari sebelah kanannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan setiap ucapan kita itu semua tercatat. Ketika seseorang sakit misalkan, kemudian dia merintih, aduh, itu pun akan dicatat. Rintihan seseorang ketika sakit itu akan dicatat oleh malaikat. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi oleh seseorang, dan beliau ketika itu dalam keadaan sakit.
Kemudian beliau merintih karena sakitnya itu. Lalu ada yang berkata kepada beliau, yaitu Taus rahimahullah. Beliau adalah seorang tabi'in. Taus berkata kepada Imam Ahmad, sesungguhnya rintihan sakit itu juga akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Rintihan sakit itu akan dicatat oleh malaikat. Maka setelah mendengar nasihat tersebut, Imam Ahmad langsung diam dan beliau tidak merintih lagi karena sakitnya. Beliau takut kalau merintih karena sakit tadi itu, rintihannya akan ditulis, dicatat oleh malaikat. Karena Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 18. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bukan berarti kita tidak boleh merintih. Kalau sakit enggak apa-apa, aduh. Cuma lebih baik lagi kalau seandainya rintihan itu, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, dan lain sebagainya. Karena apa? Rintihan ketika sakit itu pun akan ditulis oleh malaikat. Kata Taus, seorang tabi'in tadi itu. Maka Imam Ahmad tidak merintih lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau seperti itu catatan amal, sedetail itu catatan amal, mari kita koreksi diri kita agar amal-amal kita ini menjadi baik. Terutama yang pertama adalah, masihkah kita ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena syirik ini adalah merupakan perkara yang paling besar, kedzaliman yang paling besar. Dan Rasulullah SAW sendiri paling takut kalau tertimpa yang namanya syirik ini. Maka beliau berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap apa yang tidak aku ketahui. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini berlindung kepada Allah dari kesyirikan, berlindung dari kekafiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekafiran, dari kefakiran. Beliau berlindung dari fitnah hidup dan mati, dari fitnahnya Al-Masihid Dajjal dan lain sebagainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah, berlindung kepada Allah SWT dari kesyirikan, kekafiran dan lain sebagainya. Mari kita berlindung kepada Allah. Jangan merasa di kita, saya tidak mungkin berbuat syirik kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita itu ada riya, kadang-kadang kita itu ingin amal-amal kita didengar orang dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh amal-amal kita ini ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Yang kedua, introspeksi diri kita, amalan-amalan yang wajib itu sudah kita tunaikan dengan baik. Salat 5 waktu. Bagi laki-laki merutinkan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan itu perintah Allah SWT. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dan Rasulullah SAW menyuruh untuk bagi laki-laki untuk salat berjamaah. Apakah kita sudah melaksanakan, merutinkan? Mungkin istri kita, anak perempuan kita, sudahkah mereka menutup aurat? Karena kalau hanya rintihan, aduh gitu saja, itu dicatat oleh malaikat. Bagaimana yang lebih besar daripada itu? Dan kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, seorang ayah, akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah tentang istri dan anak-anak kita. Yang ketiga, masyaallah muslimin rahimakumullah, tentang hal-hal yang haram, dosa-dosa besar, berzina, berjudi, minum khamr, makan riba dan lain sebagainya. Apakah kita sudah meninggalkan semua itu? Karena semua nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita melakukan muhasabah, evaluasi, apakah kita sudah meninggalkan syirik, apakah kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, apakah dosa-dosa besar yang kita jelang sudah kita jauhkan. Mudah-mudahan kalau kita ingat, oh masih ada satu dosa yang belum saya tinggalkan, kita segera tinggalkan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim.